والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jemaah sholat Isya dan tarawih rahimahumullah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada detik ini kita semuanya diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah, yaitu nikmat keimanan sehingga kita bisa sholat di masjid ini, nikmat kesehatan sehingga kita juga bisa menjalankan sholat dengan penuh kenyamanan, dan juga diberikan nikmat berupa waktu, di mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita semuanya masih bisa merasakan manisnya ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimahullah, pada kesempatan ini kita akan merenungkan bersama. Di sini saya tidak bermaksud menasihati Bapak Ibu semuanya, tapi kita sama-sama berintrospeksi diri terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, seringkali kita merasakan bahwa selama kita hidup di dunia, hingga di usia saat kita ingin hidup, itu banyak sekali hal-hal yang telah kita lakukan, entah itu kebaikan maupun perbuatan maksiat. Bahkan bisa jadi kita merasa maksiat kita itu lebih banyak dibandingkan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Dan seringkali ketika banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian membuat diri kita merasa putus asa dari rumah Allah. Jika saya dosa seperti ini, seperti itu, dan seringkali menumpuk, dosa dilakukan lagi, obat lagi, dosa dilakukan lagi, obat lagi, dan membuat kita akhirnya merasa apakah saya layak untuk diterima tobatnya oleh Allah. Bapak Ibu rahimahullah, bagaimanapun dosa yang saat ini kita lakukan, bagaimanapun masa lalu kita yang mungkin penuh dengan dunia gelap, itu masih semuanya memiliki harapan untuk menjadi baik. Setan seringkali menggoda kita untuk apa tobat kalau akhirnya diulangi lagi. Sebaliknya berbuat saja terus karena kamu tidak layak menerima tobatnya. Setan selalu berpikir seperti itu, sehingga akhirnya ketika manusia putus asa di rumah Allah, yang terjadi adalah dia tidak akan memiliki harapan untuk menjadi lebih baik. Karena itu dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah menegaskan hal semacam ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-Ku yang berlebihan, yang melakukan dosa secara berlebihan, maksiat secara berlebihan terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah menerima taubat dari segala dosa yang kita lakukan. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah kisah juga dikisahkan Bapak Ibu, di dalam hadis Bukhari Muslim, di situ ada kisah yang sangat panjang, di mana kita melihat bahwa ada seseorang yang dia melakukan dosa yang sangat besar. Di antara dosa besar itu yang pertama adalah syirik, zina, dan membunuh orang. Satu orang itu dosanya sudah besar,
hukumannya dalam kisos, nyawa dibalas nyawa. Sedangkan orang dalam hadis ini itu bukan hanya membunuh satu nyawa, tapi membunuh 99 nyawa. Bayangkan itu betapa besar dosa yang dilakukan seorang hamba ini. Lalu ketika dia sadar bahwa perbuatannya itu tidak benar, dia sadar bahwa dia ingin bertobat, datanglah dia kepada seorang ahli ibadah, kemudian menyampaikan maksudnya untuk bertobat. Apa jawaban ahli ibadah itu? Dia mengatakan bahwa tobatnya tidak akan diterima. Kecewa dengan jawabannya, orang tersebut langsung membunuh ahli ibadah itu dan genaplah pembunuhan itu menjadi 100 orang. Lalu tidak cukup sampai di situ. Pembunuh ini kemudian datanglah kepada seorang ulama. Seorang ulama ini kemudian menyampaikan bahwa tobatnya masih bisa diterima, dan kemudian menyarankan pembunuh ini untuk berpindah tempat dari lingkungannya kepada tujuan yang disarankan oleh ulama itu. Kemudian berjalanlah pembunuh ini kepada tempat yang disarankan oleh ulama. Namun ternyata Bapak Ibu, di tengah perjalanan pembunuh ini akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan. Lalu Allah mengutus malaikat untuk mengukur jaraknya antara tempat lamanya dengan tempat tujuan dia bertobat. Kemudian diukur dan ternyata antara tempat dia dari lingkungannya dengan jarak dia dengan tempat tobat ternyata lebih dekat tempat tobatnya. Dan alhamdulillah Allah mengampuni dosa-dosanya. Kisah ini Bapak Ibu menjadi refleksi untuk kita semua bahwa semua dosa yang telah kita lakukan itu masih ada harapan untuk diberikan ampunan oleh Allah. Selama nyawa kita masih kita nikmati saat ini dan belum sampai pada pengampunan, maka ini adalah waktu terbaik untuk tobat. Apalagi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ini adalah bulan yang suci, bulan di mana semua amal kebaikan itu dilipat gandakan. Seringkali saya tetap mengingat ketika hampir berputus asa, saya juga sering ada godaan untuk berputus asa dari orang tua, saya selalu berdosa, kemudian tobat lagi. Maka entah kenapa selalu ada teman yang di suatu ayat 112, Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at dzalika dzikrul lidzakirin. Sesungguhnya hal yang paling bisa membuat kita dosa-dosa kita kabur itu adalah perbuatan baik. Selama perbuatan dosa itu kemudian kita ganti dengan perbuatan baik, maka insya Allah dosa-dosa itu juga akan melebur. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita menaruh ada sirup di gelas itu, sirup itu warnanya merah, lalu kita isi dengan air warna yang kuning, maka yang akan terjadi Bapak Ibu, kalau cuma satu tetes tidak akan ada pengaruhnya. Tapi selalu kalau kita beri sirup dengan air yang kuning, maka lama-lama warna merah itu juga akan menjadi bening. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita semuanya merefleksikan diri di bulan Ramadan ini, dan kita berharap semoga dosa-dosa kita semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian untuk singkat dan bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.